Hai semuanya, welcome to Podsku, podcast Madaku. Hai guys, kenalin aku Alan Delnovio dari podcast Madaku dan teman aku. Dan aku Reva Amelia Azahra dari OSIS SMA Negeri 2 Kudus, sekaligus anggota Forum Anak Kabupaten Kudus. Nah, kali ini kita bakalan nemenin kalian nih di podcast kali ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja untuk mencegah pernikahan dini. Nah, pada hari ini kami kedatangan narasumber yaitu Ibu Eni Mardianti dari Dinas Sosial. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah kabar selalu baik semuanya. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Kami tuh mau tanya, seberapa penting sih bagi remaja untuk kita tuh paham kesehatan reproduksi sebelum kami menikah? Baik, bukan hanya seberapa penting ya, tetapi sangat penting kepahaman pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Kita akan bahas dulu remaja itu kan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, di sini adalah begitu banyaknya konflik secara internal di dirinya, untuk tinggi badan itu pasti naik, berat badan juga naik, tetapi masih anak-anak, dianggapnya sudah dewasa. Nah, ini hormonal juga akan berubahnya, namanya masa pubertas. Masa pubertas itu keingintahuannya lebih besar. Nah, untuk itu perlu suatu bimbingan, edukasi kepada remaja bagaimana untuk mencapai masa depan yang sehat dan baik. Nah, ini Kespro itu sebelum menikah sangat penting karena meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya kesehatan reproduksinya, karena ini nanti menyangkut adalah generasi kedepannya. Oke, kematangan ketika dia memahami tentang Kespro, maka kematangan secara biologis, psikologis, mental, spiritual juga akan lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya adalah tahu cara mencegah hubungan seks berisiko. Hubungan seks berisiko ini harus dipahami betul, karena hubungan seks pranikah sebelum menikah adalah hubungan yang sangat tidak atau sangat dilarang. Demikian. Lalu ketika Kespro kita ini sehat, apa yang akan dilakukan untuk masa depan, untuk mencapai cita-citanya, untuk belajar ini juga sangat berpengaruh. Makanya untuk itu kepahaman tentang Kespro sangat diperlukan bagi remaja. Demikian. Lalu menurut Ibu, bagaimana pengaruh kesehatan reproduksi terhadap pencegahan pernikahan dini? Nah, itu tadi. Ketika kita paham tentang Kespro-nya ya, untuk mencegah pernikahan dini, maka remaja ini sadar bahwa belum waktunya saya secara mental, spiritual maupun biologis untuk menikah. Sehingga hari ini saya harus mengejar cita-cita saya harus sehat. Sehingga untuk memperpanjang usia pernikahan dini tadi, karena menikah dini itu kebanyakan karena KTD ya. Kehamilan tidak diinginkan, sehingga ketika remaja paham tentang Kespro, maka dia tidak hanya menghindari KTD itu juga, tetapi dia mulai berprestasi untuk mencapai cita-citanya. Pentingnya Kespro di situ karena secara sosial kita tidak bisa pungkiri ya, banyak remaja yang menikah dini. Secara sosial apa? Sanksi sosialnya juga tinggi ya. Lalu sanksi secara ekonomi belum matang, psikologis belum matang, biologis belum matang, ekonomi belum mandiri, maka sanksi sosial itu akan tinggi. Kalau di Kudus sendiri misalnya ada remaja yang dia itu hamil di luar nikah, apa itu kalau dari pandangan dinas sosial itu langsung dinikahkan atau harus memenuhi syarat terlebih dahulu? Karena sudah KTD, kehamilan tidak diinginkan, lalu minta dispen nikah di pengadilan negeri, mau tidak mau di sini adalah membentuk puspaga ya Mbak. Puspaga itu apa? Pusat Pembelajaran Keluarga. Jadi kalau memang dalam bahasanya habis kedarung itu kan tidak hanya di Sengkuyung, tetapi bagaimana anak ini atau remaja ini bisa membentuk sebuah keluarga yang
baik, yang sehat. Itu Puspaga itu dari Dinas Sosial di bidangnya PPA ya. Di bidang PPA bisa nanti berjejaring atau berkolaborasi atau bekerja sama membentuk Puspaga ini tidak hanya dari Dinas Sosial. Alangkah baiknya juga melibatkan NGO, masyarakat maupun OPD terkait dan Kementerian Agama. Karena bicara tentang nikah itu kan tidak ranahnya misalnya bidang perempuan dan anak atau ranahnya DKK misalnya, tapi urusan menikah ini kan urusan Kementerian Agama juga, KUA di sana kan gitu. Malah justru juga ada pelibatan dari Pengadilan Negeri untuk dispen nikah. Nah, ini bisa menjadi satu kolaborasi tim untuk bagaimana keluarga prakeluarga ini menjadi keluarga yang betul-betul tangguh atau sehat di kemudian hari. Kalau di Kudus sendiri tuh berapa pasangan Bu yang mengajukan dispensasi? Dalam catatan di beberapa informasi maupun di PN ya, Pengadilan Negeri itu yang kami dapatkan ada 144 yang minta dispen nikah. Ada 144 pasangan 2024 ini. Januari sampai Juni. Berarti itu peningkatannya drastis atau sangat ya. Kalau tahun 2023 itu berapa Bu? Mohon maaf kemarin karena kami konsennya untuk pendataan di Januari sampai Juni, kami tidak begitu, tapi meningkat, hanya tidak begitu berapa angkanya, mohon maaf saya lupa memang, tapi Januari sampai Juni itu 144 pasangan dispen nikah dengan KTD, kehamilan tidak diinginkan itu tadi, dan rata-rata di usia remaja, dari usia anak-anak ke dewasa, pubertas ini tadi. Ini pentingnya Kespro di semua lini ya, di remaja, terutama pihak sekolahan juga. Kespro tentang bagaimana kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi masing-masing anak didik juga penting. Terus untuk remaja sendiri untuk mencegah pernikahan dini itu gimana Bu? Ya itu tadi, tugas dari remaja itu apa sih? Belajar kan? Ya. Belajar kan tidak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah, belajar tentang bagaimana bersosialisasi, belajar tentang keilmuan-keilmuan tentang dirinya tadi, kembali lagi ke Kespro. Dan yang kedua adalah jangan lupa remaja sekarang itu banyak asupan makanan yang kurang sehat. Sehingga, misalnya apa Bu? Misalnya yang marak kayak sebelah kayak gitu sekarang. Ya, apa itu termasuk bikin reproduksi nggak sehat atau enggak? Betul, karena anemia. Oh, kita paham kan kenapa sih anak sekolah remaja diberikan pil tambah darah? Nah itu karena untuk mencegah anemia. Dan beberapa catatan kami bahwa sekarang banyak remaja di usia 15, 14, 15 itu sudah ISK sampai pada ginjalnya, itu infeksi ginjalnya. Jadi karena terlalu banyak makan makanan yang kurang sehat tadi. Jadi makanan yang sehat itu juga penting bagi remaja untuk kesehatan reproduksinya. Kalau yang perlu digarisbawahi, misalnya untuk kesehatan organ reproduksi, makanan-makanan apa yang baiknya dikonsumsi untuk remaja sekarang? Pasti yang berimbang, makanan berimbang itu ada unsur ya, unsur vitamin terpenuhi, gizi seimbang, kalsium, kalium, kalori, sampai pada vitamin-vitamin yang lainnya. Zinc juga penting, zinc supaya tidak makanan yang mengandung banyak zinc itu juga penting dikonsumsi untuk mencegah anemia. Terus untuk yang mungkin, mohon maaf, yang kurang mampu untuk dalam segi ekonomi itu gimana Bu? Mungkin dari dinas itu gimana? Kalau sampai saat ini kebijakan itu belum ada ya, belum kami dapatkan, dan anggaran juga belum ada. Itu mungkin nanti bisa kami sampaikan ke yang berwenang di bidang PA, perempuan dan anak, dalam hal ini di posisi remaja ya, di usia remaja.
Lalu indikasi-indikasi organ reproduksi yang tidak sehat itu gimana, Bu? Dan Yang kembali maksudnya remaja sekarang tuh cenderung banyak yang sakit ini. Gimana indikasi indikasinya? cash yang tidak sehat. Iya, Satu adalah anemi kan. iya. Anemi itu membuat ngantuk, misalnya di sekolahan ngantuk. Bagaimana itu untuk menyerap pelajaran yang lalu lemah, tahu-tahu semaput, tahu-tahu pingsan. Nah, itu kan coba dari ini dilihat teman-teman yang pas upacara pingsan misalnya, kebanyakan belum sarapan. Nah, ini kan gizinya belum seimbang, belum terpenuhi gizinya. Masa pertumbuhan ini kepenuhan gizi itu harus bagus ya. Nah, kan kembali lagi pada pertanyaan bagaimana dengan anak-anak didik yang kurang mampu. Ini menjadi persoalan bersama. Persoalan tidak hanya persoalan di dinas atau sekolah, tapi persoalan semuanya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tetapi kita mencoba bergandengan tangan dan merangkul bagaimana mengatasi hal ini secara bersama. Toh bangsa Indonesia itu prinsipnya gotong royong, betul? Iya, betul. Toleransi, gotong royong. Oke. Lalu menurut Ibu, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi agar tidak mengalami permasalahan pada organ reproduksi? Tentu kesehatan, kebersihan diri, mosok nggak mandi misalnya, yang badan yang apa namanya, yang tiap hari berkeringat itu kan juga menjaga kebersihan. Lalu kebersihan organ reproduksi juga penting. Bagaimana cara membersihkan organ reproduksi juga penting, itu kan. Nanti di beberapa pelajaran di sekolah coba menanyakan ke guru, masih ada biologi ya, itu kan coba ditanyakan karena nanti ada sangkut pautnya dengan kesehatan reproduksi. Untuk peran orang tua sendiri dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini itu gimana, Bu? Peran orang tua sangat besar ya. Untuk mencegah pernikahan dini, nikah dini itu orang tua sangat besar karena orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap anak ini. Kadang-kadang kita itu melihat fenomena sekarang itu banyak orang tua yang juga sibuk dengan gadgetnya. Anak sibuk dengan gadgetnya sehingga tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, di situ inilah yang namanya dampak buruk dari gadget, sehingga anak mungkin dengan bebasnya mengakses pornografi karena dia mempunyai satu apa namanya hormonalnya tinggi, keinginan tahunya juga tinggi, maka dia bisa mengakses pornografi seluas-luasnya tanpa pengawasan orang tua. Maka yang terjadi nanti adalah coba-coba. Ketika coba-coba terjadilah KTD, kehamilan tidak diinginkan, menjadi permasalahan semua pihak. Jadi peran orang tua dalam hal pengasuhan maupun pengawasan pada anak itu juga penting. Lalu misalnya sudah terjadi KTD, kehamilan tidak diinginkan itu, peran orang tuanya itu bagaimana, Bu? Ya mau tidak mau. Itu tadi kan kita sepakat bagaimana kalau dibentuk puspaga. Itu nanti orang tua nanti kan kalau gambaran kami idealnya itu ketika ada KTD, di sini ada puspaga, di sini ada KTD, maka tidak hanya anak atau remaja yang KTD ini yang dikonseling, tapi juga melibatkan orang tua. Lalu misalnya dari anak tersebut mungkin yatim piatu atau orang tuanya jauh nggak di sini tuh gimana, Bu? Artinya kan yatim piatu itu kan ada pengasuhnya. Tidak yatim piatu terus tidak ada pengasuhnya, dia bisa sampai misalnya ada juga sih sebetulnya yang dia masih punya orang tua tetapi menjadi tidak diasuh oleh orang tua. Nah ini peran dinas sosial, mungkin puspaganya ini nanti yang akan berperan bagaimana untuk kedepannya sehingga kasus-kasus KTD itu nanti akan kebanyakan ya sampai hari ini kasus kehamilan tidak diinginkan kita lihat banyak aborsi, banyak pembuangan bayi,
Nah ini kan karena kasus KTD. Kasus KTD ada ini karena apa? Itu tadi kepahaman tentang cash flow-nya yang di tingkatan remaja yang masih kurang. Jadi kayak berkesinambungan ya Kak, lingkaran itu ya. Lalu apa saja sih dampak buruk pernikahan dini? Itu tadi secara biologis. Iya. Secara biologis mereka masih belum matang. Organ reproduksinya belum matang. Yang kedua, secara psikologis juga belum siap. Secara ekonomi masih ketergantungan dengan orang tua. Nah, jadi ini nanti menjadi satu problem yang kompleks ketika ada nikah dini tadi. Otomatis dua suami istri remaja ini secara sosial ekonomi ini masih dianggap belum mampu. Kalau di bahasa sehari-hari, cek bayi-bayi udah kawin kan gitu tak? Nah itu. Itu mungkin jadi lebih panjang lagi kalau misalnya nanti anaknya nggak keurus. Itu yang jadi PR juga ya, Bu. Betul. Yang terus mungkin nanti cerai, ada kekerasan dalam rumah tangga. Betul. Itu juga faktornya karena KTD, Bu. Menikah dini itu sangat dampak efek sampingnya itu panjang. Yang negatif itu sangat panjang. Tidak hanya pada orangnya remaja yang nikah ini, tapi juga nanti bagaimana dengan kehidupan bayi, anak, lalu kehidupan sosialnya, pengasuhannya, psikologisnya. Jadi kompleks kan permasalahannya ketika ada pernikahan dini yang secara kompleks ini tadi mereka belum siap, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, budaya. Mungkin Ibu pernah ketemu sama yang mungkin bayinya dulu itu dilahirkan karena orang tua yang KTD. Itu anaknya cenderung gimana, Bu? Sifatnya, karakternya dari si anak itu? Saya melihatnya ya, beberapa kali pendampingan tuh, ketika ibu muda ini, ibu remaja ini kurang pengetahuannya, maka cenderung anaknya menjadi kurus. Kalau istilah sekarang jangan-jangan stunting kan. Nah, itu secara fisik kesehatan, tapi nanti untuk secara psikologisnya kita belum bisa melihat toh, masih bayi kan. Mungkin anaknya seperti apa perkembangannya ke depannya itu, tapi dengan kesehatan atau menuju stuntingnya seperti itu, artinya bahwa ke depannya juga menjadi permasalahan untuk bayi ini di bidang kesehatannya kan. Nah, lalu bagaimana kalau hal tersebut terjadi walau sudah dicegah? Lalu bagaimana peran orang tua dan masyarakat yang harus ditetapkan? Nah, kembali lagi tadi bahwa permasalahan nikah dini, cegah nikah dini, KTD, aborsi, pembuangan bayi ini bukan masalah satu bidang, tetapi semua nyambung bareng ya. Jadi saling, kalau di tingkatan remaja bagaimana memaksimalkan usia remaja ini supaya tetap produktif ya, belajar, meraih prestasi, bagaimana Bapak Ibu guru di sekolah harus tetap sesuai dengan profesinya, lalu masyarakat juga pengawasan. Ini menjadi satu PR bersama, tidak hanya untuk anak-anaknya atau Bapak Ibu guru, tapi ini seperti bagusnya menjadi sebuah gerakan untuk cegah nikah dini. Banyak kan komunitas-komunitas yang misalnya seperti forum anak untuk bagaimana cegah. Ini tidak hanya sebatas di forum anak, tapi bagaimana menularkan ilmu ini lewat kampanye tidak harus bawa mic keliling kampung misalnya kan, enggak, lewat medsos. Masing-masing punya, adik-adik ini kan masing-masing punya akun medsos ya. Nah, bagaimana mengkampanyekan itu lewat akun medsosnya? 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Jadi kalau gerakan ini serentak dilakukan remaja dulu lah, misalnya remaja ini bergerak serentak untuk bicara tentang cegah nikah dini, pasti gerakan ini akan menjadi sangat berhasil, karena yang berapa sih followernya, itu nanti kan dibaca. Nah, ini bagaimana kalau gerakan itu dilakukan, dimulai dari hal yang kecil dan gampang kan gitu. Lalu jika ada tanggapan dari masyarakat atau orang tua yang kurang atau tidak setuju dengan kehamilan di luar nikah, kan banyak itu yang kayak
kayak tidak setuju atau memberi sikap yang buruk. Iya. Bagaimana kita menanggapi masyarakat atau orang tua yang seperti itu? Nah, karena ini masih di ranah privat ya. Jadi ketika kita sudah di ranah privat ini, nanti secara budaya itu kan urusannya rumah tangga nih wong. Ini gak iso melu-melu bla 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 kan begitu. Nah, ini artinya bahwa kalau sikap kita ya lebih banyak preventif di lingkungan kita. Jangan sampai seperti itu. Kalau orang tua bagaimana untuk lebih ketat mengawasi anaknya, tapi tidak mengekang ya. Ketat mengawasi dengan mengekang berbeda. Tapi ada nggak sih Bu yang orang tua tuh nggak mengizinkan untuk anaknya nikah walaupun dia tuh sudah hamil di luar nikah? Saya kok belum menemukan kasus itu secara pribadi, tapi kok saya juga mendapat info atau membaca beberapa artikel maupun beberapa informasi itu ada yang mereka memilih untuk tidak menikah tapi melahirkan. Lalu nanti anaknya gimana Bu? Apa dirawat oleh orang tua sehingga anak ini melanjutkan pendidikannya. Dari beberapa yang saya baca itu kan ada juga yang seperti itu. Atau pengalaman di beberapa, saya punya teman dulu kakak kelas kalau nggak salah itu. Kakak kelas beberapa tahun berarti kan sudah lama ini. KTD itu sudah lama sebetulnya. Zaman saya walaupun tidak semarak sekarang, zaman saya dulu ada bahwa ketika dia melahirkan tanpa menikah, anaknya diadopsi oleh orang tuanya jadi adik, misalnya saya jadi adik saya kan gitu. Dulu tidak dalam hal kependudukan tidak sistemnya tidak seperti sekarang. Jadi itu. Nah, jadi si anak ini remaja ini bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi tidak banyak yang mengambil option atau pilihan seperti itu ya. Lalu untuk aborsi di Kudus itu seberapa banyak? Apa diketahui nggak sama? Kalau aborsi pasti tidak diketahui ya. Tapi kalau aborsi secara medis itu biasanya bukan dari remaja kan, tapi karena dari segi kesehatan ibunya. Itu pun juga sangat jarang sekali. Kalau memang kehamilan bisa dipertahankan untuk keselamatan ibu dan anak, kenapa tidak? Beberapa faktor yang membuat orang itu mungkin dari pasangan remaja ini ingin aborsi itu apa Bu? Selain karena tekanan dari orang sekitar. Dia kan berusaha menutupi ya. Remaja hamil, satu takut. Dia tidak tahu harus seperti apa. Mau mengaku kepada orang tua takut, malu dengan lingkungannya, temennya. Maka dia akan mengambil jalan pintas, aborsi. Pernah ketahuan nggak Bu pada saat mungkin belum diaborsi tapi mau diaborsi, itu pernah ketahuan nggak? Belum sih. Belum. Karena aborsi itu kan seperti orang diam-diam yang orang lain nggak boleh tahu. Biasanya setelah kejadian atau ada pembuangan bayi atau ada kematian remaja karena perdarahan itu baru. Terus kalau ada yang sampai bunuh diri itu ada? Yang di Kudus sendiri yang mungkin hamil di luar nikah terus bunuh diri. Kemarin bunuh diri tapi tidak jadi mati ya. Ada kan? Ada yang kasus di wilayah Kudus bagian timur. Timur Selatan itu ada anak SMP kelas 3 ya, kelas 3 mau ujian kayaknya. Diaborsi. Tahu-tahu udah perdarahan gitu, bayinya meninggal, tapi si remaja ini tidak jadi, masih bisa diselamatkan. Itu kok bisa ketahuan gimana Bu? Ya karena itu tadi perdarahan kan. Oh enggak, maksudnya di rumah sakit kah atau di puskesmas? Jadi informasi itu dari puskesmas dan memang ya dia habis perdarahan, diduga aborsi, ternyata betul. Pasti ke SMP jelang ujian tahun kemarin ya. Baru aja berarti Bu? Tahun kemarin 2023 ya. Ya semoga kasus-kasus ini tidak terjadi lagi ketika
semua remaja bergerak bersama bicara tentang, bisa kan poin-poinnya hari ini kita bicara tentang kesehatan reproduksi, terus dampak, lalu besoknya dampak KTD, kenapa KTD harus diminimalisir gitu. Tampilkan data-data kan bisa browsing. Nah itu remaja akan aktif belajar dan menyampaikan daripada aktif selfie di medsos misalnya, kan begitu kan. Gerakan ini dimulai dari remaja, coba bahwa remaja itu kan generasi bangsa depan, ya kan. Kita yang sudah tua sebentar lagi kan. Oke, gitu. Mungkin itu saja dari podcast kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat, kami minta maaf. Boleh kasih note nggak? Oh, boleh. Catatan boleh, ya, boleh. catatan. Remaja berprestasi, kenapa tidak kan? Cegah nikah dini juga pengetahuan kepada remaja ditingkatkan. Remaja jangan hanya menerima, tapi bagaimana progresif ya, aktif untuk mencari pengetahuan itu sendiri. Lalu meningkatkan kesadaran remaja juga, jangan kita hanya menerima, tapi bagaimana mencari pengetahuan itu daripada pengetahuan yang tidak ada untungnya kan, betul. Misalnya mencari tentang cashflow kok malah yang di browsing pornografi. Kan berbeda. Lalu kalau ini semua dilakukan secara gerakan tadi secara masif oleh kalangan remaja, itu nanti hasilnya akan menekan angka kejadian. Angka kejadian apa tadi? Kehamilan tidak diinginkan, ada IMS-nya, ada aborsi, pembuangan bayi, sampai pada bagaimana angka HIV nanti bisa tertekan di kalangan remaja. Sekian. Berarti pada tahun ini HIV itu sangat naik, Bu. Di tingkatan di usia remaja naik. Ya. Dan remaja, alhamdulillah remaja perempuannya nggak ada. Tapi lebih banyak di angka remaja di laki-laki. Demikian. Yeah. Sebelum kami tutup acara ini, kami punya oleh-oleh buat Ibu. Alhamdulillah. Terima ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Tutup. Yeah. Terima kasih banyak sudah menonton podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Semoga materi pada hari ini dapat mengedukasi teman-teman semua sehingga paham mengenai kesehatan reproduksi. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.